Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra siyam unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Awalan hayya nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a bitilka ni'mati an na'budallaha wa na'mal amalan salihan fi kulli yawmin. Saniyan salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur minaz zamanil jahiliyah ila zamanil islamiyah. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali dengan indahnya bulan Ramadan. Semoga Ramadan yang telah Allah anugerahkan kepada kita ini menjadi penambah bekal kita untuk nantinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk kita semuanya, termasuk bagi diri kami yang menyampaikan, yaitu tentang 3 cara khusyuk dalam salat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya salat adalah ibadah yang wajib atau yang mesti kita lakukan, kita laksanakan sebagai seorang muslim. Tentunya salat yang kita inginkan bukan saja salat yang hanya sekedar salat, tetapi yang kita inginkan adalah salat yang kita resapi, yang dapat memberikan manfaat dari ibadah salat tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 hal yang mesti atau yang bisa kita lakukan agar kita mencapai salat yang khusyuk. Yang pertama sekali yaitu adalah dengan kita mengetahui makna atau terjemahan setiap bacaan salat yang kita baca. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya ibadah salat adalah ibadah yang menggunakan bahasa Arab. Tentu ini bukan bahasa kita. Untuk sampai kita kepada pemahaman makna tentang apa yang kita baca, tentu hendaknya kita mesti mengetahui apa arti dari bacaan salat. Percayalah Bapak Ibu, seandainya mulai-mulai kita belajar, mulai-mulai kita pahami
apa yang kita baca di dalam salat. Kita mulai saja dulu dari arti kabirau, arti doa iftitah. Tentu di dalamnya dapat kita rasakan manfaat yang begitu banyak. Salat lebih tenang dan lebih khusyuk. Lalu yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kiat atau cara yang bisa kita lakukan untuk khusyuk dalam salat. Yang kedua adalah membawa hati dan pikiran kita ke dalam salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus salata wa atuz zakata warka'u marraki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu, sungguhnya salat itu adalah ibadah yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk di sini Bapak Ibu dapat kita ambil atau dapat kita raih dari kita sebelum melaksanakan ibadah salat. Kita tahu siapa yang kita sembah, kita tahu apa yang kita baca, dan kita tahu apa konsekuensi apabila kita telah melaksanakan ibadah salat. Tentunya dengan memahami ini, membawa hati dan pikiran kita baik sebelum salat, ketika salat maupun setelah salat, maka ini akan memberikan dampak yang besar apabila kita telah melaksanakan salat. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ini pesan dari Imam Al-Ghazali. Beliau memesankan, menasihati kita, setidaknya kalau tidak semua bacaan kita paham maknanya, setidaknya ada 3 tempat atau 3 bacaan yang mesti kita baca dengan serius dan dengan khusyuk. Yang pertama, ketika kita membaca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Apa artinya ini Bapak Ibu? Artinya adalah aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya terkandung makna bahwasanya tak ada arah kita sebenarnya melainkan arah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kegiatan kita, mau kemanapun kita, maka sejatinya itu mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, kalau tidak bisa khusyuk dalam seluruh salat, paham arti bacaan salat, setidaknya ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam surat Al-Fatihah, kita baca dengan sepenuh hati dan kita tahu maknanya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Bacaan ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah perjanjian kita dengan Allah. Janjian pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan hanya menyembah kepada Allah dan kita hanya akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, setidaknya ketika kita dalam salat, khusyuklah ketika membaca Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena nanti akan dapat memberikan syafaat kepada kita di hari akhir nanti. Tak lain tak bukan hanyalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesempatan berbahagia ini dapat kita simpulkan bahwasanya setidaknya ada 3 tempat atau 3 cara bagaimana agar kita khusyuk dalam salat. Yang pertama, kita tahu arti dari bacaan salat dan kita paham maknanya. Lalu yang kedua, untuk dapat khusyuk dalam salat, sebelum salat pun bisa kita arahkan pikiran dan hati kita menuju dalam salat. Lalu yang ketiga, pesan dari Imam Al-Ghazali tadi,
Setidaknya ada 3 tempat cara agar kita dapat khusyuk dalam solat: ketika membaca inni wajjahtu, yang kedua ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan yang ketiga ketika kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bukan saja hanya menjadi nasihat bagi kita semuanya, tetapi terutama sekali menjadi nasihat, menjadi pengingat bagi diri kami yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.